Oke teman-teman, kalian masih malu tampil di depan kamera? Tenang, jadi kamu tetap bisa bikin video iklan yang closing tiap hari, bahkan tanpa harus memunculkan wajah sama sekali. Itu bisa. Jadi di sini di video di series ini, series 5, kita akan membahas tentang gimana cara untuk membuat konten, terlebih video ads ya, video TikTok ads agar menjual ataupun meskipun kita tanpa wajah itu bisa tetap efektif. Kalaupun teman-teman juga pakai wajah juga akan efektif gitu. Tapi meskipun tanpa wajah ini akan tetap efektif gitu ya. Oke, selamat datang di channel kami, channel Ray Bareng. Sebelumnya perkenalkan kami tim Ray Bareng, tim expert dari TikTok Ads yang ingin membantu dan mengedukasi teman-teman perihal dunia TikTok Ads yang insya Allah akan bermanfaat untuk men-scale up bisnis teman-teman di dunia digital marketing gitu ya. Jadi di series kali ini kami akan mengajari gimana untuk cara bikin video ads yang menjual. Meskipun tanpa wajah ataupun dengan wajah gitu ya. Wajah kita kelihatan ataupun wajah kita tidak kelihatan. Gitu. Yang pertama kita harus breakdown itu adalah apa? Format terlebih dahulu. Nah, yang mana ini sudah banyak yang bahas tentunya ya. Jadi ada hook, ada scan atau solusi, kemudian ada call to action-nya. Hook itu di 3 detik pertama yang mana orang akan penasaran terhadap detik-detik selanjutnya dari video kita, ataupun orang akan bertanya-tanya bagaimana kelanjutan dari video kita. Itu ya, biasanya hook itu kalau kita jualan produk fisik ataupun ya jualan produk digital itu biasa hook itu berkaitan dengan problem seseorang yang biasanya istilahnya muncul di benaknya. Itu biasanya seperti itu. Ataupun juga bisa contoh hook itu bukan hanya sekedar tentang problem saja, tapi tentang sesuatu yang istilahnya inspiratif, tapi orang-orang akan bertanya-tanya ini kelanjutannya seperti apa ya gitu. Itu hook. Setelah hook nanti baru teman-teman bisa scan-nya ya itu pakai deskripsi, bisa mendeskripsikan produknya, bisa memberikan solusi tentang problemnya, itu juga bisa. Ataupun bisa membreakdown spesifikasi produknya serta cara pakainya seperti apa. Itu di detik selanjutnya. Jadi kalau ini di 3 detik pertama, berarti ini di detik keempat dan seterusnya. Itu scan-nya bisa dengan solusi ataupun dengan deskripsi. Nah, yang terakhir, kalau kita menjual barang itu ada namanya soft selling. Harus ada CTA-nya. Call to action-nya harus ada. Ya, jadi ini apa call to action itu? Ajakan untuk membeli produk atau penawaran agar audiens itu bisa segera check out. Itu call to action. Jadi contoh teman-teman jualan sesuatu itu harus minimal ada soft selling di akhir video itu call to action. Nah, kadang-kadang orang nggak paham call to action-nya nggak dicantumkan. Jadi orang-orang audiens itu tidak ngeh kalau dia itu jualan gitu. Kalau kita itu jualan. Jadi call to action penting. Call to action itu penting. Itu ya. Jadi itu formatnya, itu format. Nah, kalaupun jenis videonya juga jangan monoton ini. Jenis video jangan sampai monoton. Jadi video itu banyak untuk istilahnya inspirasinya itu banyak. Review ya, ini biasanya yang paling banyak kan review ya. Orang-orang yang jualan produk biasanya videonya tentang review, tapi review itu masih salah satu dari jenis video. Teman-teman bisa mengkolaborasikan ataupun di hari-hari tertentu bisa edukasi. Edukasi itu sesuatu yang masih ada kaitannya dengan produk kita. Contoh kalau produk kita fashion, kita daripada setiap hari kita nge-review gimana kualitas pakaiannya, jahitannya dan seterusnya, kita bisa edukasi. Contoh edukasi outfit ketika di acara formal, edukasi outfit ketika di acara non formal atau semi formal dan seterusnya. Itu kan juga edukasi yang masih ada kaitannya dengan produk kita, karena produk kita juga fashion gitu. Itu edukasi seperti itu. Jadi jangan sampai edukasi keluar jalur daripada produk kita, itu nggak bagus. Kalau nggak ada kaitannya dengan produk kita nggak bagus. Behind design juga gitu. Kalau teman-teman sudah punya produk sendiri atau semi sendiri, behind design itu proses produksi ataupun proses packing ya.
proses pengiriman ke kurir atau pengambilan kurir, itu teman-teman videokan, jadikan konten juga bisa. Itu akan menambah trust atau kepercayaan dari orang lain ke produk kita atau toko kita. Oh, berarti toko kita, produk kita ini ada ternyata. Oh, ini benar-benar bisnisnya itu real, bukan bohongan dan seterusnya. Itu powerfulnya by design. Humor juga gitu, sesuaikan aja dengan humor yang masa kini, dalam arti yang lagi trending apa. Kalau social proof itu istilahnya komentar orang lain terhadap produk kita. Kalau sudah ada review, ada komentar dari orang, itu jadikan konten, tidak masalah. Comment is content. Nah gitu ya, komentar bisa digunakan sebagai konten. Reviewnya baik, komentarnya baik, silahkan jadikan konten. Itu bisa jadikan untuk menambah trust kita. Challenge juga gitu, mungkin ada tebak-tebakan, nanti yang berhasil kita kasih diskon, kita kasih produk gratis juga bisa. Nah ini bisa dikolaborasikan untuk beberapa hari gitu ya, istilahnya diganta-ganti lah tiap hari, jangan jangan cuman satu tuh. Nah durasinya idealnya berapa teman-teman? Durasi video kalau di TikTok itu jangan lama-lama kalau untuk video jualan gitu ya. Pastikan itu minimal ya 15 detik, ya 30 detik itu sudah bagus gitu ya. 30 detik itu sudah bagus untuk memaksimalkan hal itu. Gitu. Jadi 30 detik sudah bagus untuk membuat konten. Maksimal 1 menit. Kalau untuk editing, teman-teman, editing bisa pakai CapCut ya, untuk videonya ataupun untuk desainnya sekarang sudah ada Canva. Itu lebih enak, lebih simpel kalau teman-teman istilahnya masih pemula. Jadi nggak perlu muluk-muluk, karena yang terpenting itu istiqomah, konsisten, dan upload video tiap hari itu. Tidak perlu video-video yang terlalu estetik, nggak perlu teman-teman. Nah, sekarang sudah nggak berlaku gitu ya, kecuali kita memang istilahnya jasanya jasa videografi dan seterusnya, memang itu termasuk untuk buat portofolio kita. Tapi kalau kita untuk edukasi dan juga jualan, yaitu ya sederhana tapi masih tetap formatnya tadi tetap benar gitu ya, jangan sampai dilewatkan gitu. Nah, nanti ketika itu sudah maksimal, teman-teman bisa ngiklankan konten itu agar apa? Agar bisa maksimal. Nanti ada data yang namanya data CTR. CTR itu kalau dalam iklan TikTok Ads Manager itu mempengaruhi seberapa besar video kita terhadap klik, rasio klik ataupun rasio check out ke keranjang kita atau ke produk kita gitu ya. Oke. Nah, dari penjelasan ini nanti silakan teman-teman bisa istilahnya berkolaborasi untuk mencari review ataupun konten-konten yang maksimal. Kami juga ada itu untuk riset konten, riset produk ada. Kami produk video course untuk belajar tentang ini lebih dalam juga ada gitu. Nah, nanti kalau teman-teman juga sudah siap untuk iklan, kita di video selanjutnya akan belajar bagaimana persiapan-persiapan yang kita gunakan sebelum beriklan, sebelum kita menjalankan iklan gitu. Dan teman-teman kalau pengen belajar lebih detail, lebih fokus 4 mata one by one dengan kami tentang TikTok Ads, teman-teman juga bisa cek di deskripsi, itu ada private mentoring. Kita bisa belajar one by one 4 mata dengan kami, studi kasus dari teman-teman, problematikanya apa, dan kami akan bantu untuk bisa men-scale up profit ataupun bisnis teman-teman agar bisa lebih maksimal gitu ya. Oke teman-teman, kalau ada yang ditanyakan silahkan ditulis di kolom komentar. Dari kami tim Rai Bareng ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.